sampai seberapa manfaat sih kita hidup gitu kan. Jadi ketika kita hidup itu kalau bisa walaupun sedikit mungkin secara materi kita belum bisa bantu banyak, tapi kita secara yang kita punya itu saat ini apa sih yang kita bantu dari situ. Untuk berbagi seperti itu ya Mas Bangun ya, berniat seperti itu. Syukur-syukur kita bisa nambahin tambahan buat modal usaha kecilnya untuk berkembang, mudah-mudahan sih doain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Gembil bersama saya Sofi. Kali ini ada yang menarik banget. Saya mau wawancara nih sama pemilik akun dari Dapur Gembil. Pasti pada penasaran banget kan? Gimana sih sebenarnya? Siapa orangnya? Gimana gitu ya? Biar nggak makin lama-lama, yuk kita langsung tanya-tanya aja. Oke, apa kabar Mas Bangun? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Ya ini tuh saya rencananya pengen wawancara aja nih. Soalnya kan ada konten namanya Dapur Gembil dan di situ kan sharing-sharing tentang menu-menu yang menarik banget gitu kan. Nah, jadi saya pengen wawancara biar karena banyak banget pertanyaan yang pengen lebih deket gitu sama siapa sih pemilik akun dari Dapur Gembil tersebut gitu. Oke, kita langsung aja. Pertanyaan yang pertama. Seram-seram. Apa itu? Oke, yang pertama, Dapur Gembil. Dapur Gembil itu apa sih? Apa itu? Sebenarnya ini unik ya. Saya jawab langsung ya. Jadi gini, Mbak Sofi sama teman-teman Dapur Gembil sekalian. Dapur Gembil itu sebenarnya dapur saya dulu di rumah. Saya pengen bikin konten masak yang paling sederhana yang bisa dipakai orang untuk langsung jualan, langsung usaha, atau konten-konten simpel masakan rumah tangga. Awalnya saya istri mau bikin sesuatu yang mudah dimengerti. Oh gitu. Terus ceritanya saya pengen pakai bahasa yang mudah dimengerti atau banyak orang yang biasa aja kayak misalnya lo gue Oh gitu. yang paham gitu ya. Ya, tapi ternyata pada saat saya coba rekaman sama istri itu kok bahasanya malah jadi kayak bukan saya banget gitu. Oh gitu. Kayak terlalu liar buat saya gitu. Akhirnya tidak jadi saya upload dan tidak jadi saya buat. Terus kenapa sih Dapur Gembil ini jadi konten yang sekarang nih? Itu karena nggak sengaja. Jadi saya, adik saya, termasuk Mas Bani, waktu itu belum sama Mbak Sofi ya, masih belum. Iya, belum. Awal ya, masih belum. Kita buat konten untuk sekolah SMK karena waktu itu mereka pengen PKL, tapi mereka belum bisa sama sekali tentang produk olahan pastry bakery itu seperti apa, dan akhirnya ketakutan mereka itu kalau tadi pas mereka PKL mereka bisa bikin apa dan bagaimana itu masih belum ada di bayangan mereka gitu. Akhirnya saya bekerja sama dengan guru sekolah pada satu di Yogyakarta itu SMK 4 ya. Oh betul, SMK 4 Yogyakarta. Kita bikinin project kerja di mana sebelum kita mengajar kita buatkan dulu kontennya. Nanti mereka suruh nonton dulu di YouTube. YouTube begitu. Yang Dapur Gembil ini awalnya. Terus mereka belajar dari situ. Habis itu baru besoknya kita mengajar di sana. Nah saat mengajar baru saya ajak Mbak Sofi di situ, bener ya? Iya betul. Nah jadi dari situ langsung terciptalah si Dapur Gembil ini di YouTube itu karena adik saya dulu si Noval itu dia bikinin saya YouTube channel. Akhirnya YouTube channelnya udah bang dibikin nama Dapur Gembil aja gitu. Nah terus sampai akhirnya ya sampai sekarang ini nggak terasa kita udah masuk ke 40 resep mungkin udah ada ya. Oh gitu. sudah banyak ya. Banyak ya. Nggak terasa gitu ya. Terasa. Jadi ketagihan banyak orang yang suka, jadi ya begitu Dapur Gembil gitu. Jadi sharing ilmu untuk mempermudah seperti itu ya Mas Bangun ya. Ya. Diniatkan seperti itu. Terus lanjut aja kita. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua nih. Soalnya pertanyaan itu banyak banget gitu. Siapa sih sebenarnya Bangun Gembil? Soalnya kan nama kontennya itu kan Dapur Gembil tuh. Nah, terus di situ ada deh pertanyaan sering banget disebut itu di konten gitu kan. Ya bersama saya Bangun Gembil. Nah, siapa sih itu Bangun Gembil gitu kan? Apakah seorang chef atau seorang
siapa ya? Atau siapakah itu gitu loh? Ya, gitu. Bangun Gembil itu sebenarnya nama saya adalah Bangun Budianto. Gembil itu panggilan dari saat saya kuliah gitu. Jadi Gembil itu panggilan kuliah, mungkin karena saya gemuk kali ya. Jadi akhirnya nama itu sampai sekarang masih kita pakai untuk konten dan hari-hari ya. Memang pada saat panggilan di lapangan pun orang sudah tahu itu dengan ya Bang Gembil. Jadi punya ciri khas seperti itu ya. Sedikit ciri khas ya. Ciri khas ya. Apakah seorang chef? Jujur? Nah, gitu. Saya bukan chef. Saya bukan chef karena bagi saya chef itu adalah bagian terberat. Kalau kita dipanggil chef itu kayak ada tanggungan berat banget ya. Dan jujur saya bukan chef, jadi jangan panggil saya chef lagi, nggak apa-apa. Panggil aja Mas Gembil atau Mas Bangun. Gitu ya. Jadi lebih akrab ya? Dia lebih akrab juga, karena jujur untuk mencapai tingkatan chef itu sendiri, saya rasa butuh perjuangan yang berat. Ya. Saya belum sampai seberat itu untuk mencapai seorang chef tersebut. Jadi sebenarnya jujur saya adalah seorang technical product. Jadi saya di sini saya sebagai supervisor technical produk tepung terigu gitu. Iya ya. Cuma rata-rata setiap kita masak tiba-tiba dipanggilnya adalah chef, tapi mungkin panggilan chef itu sekarang adalah orang bisa masak jadi bisa dipanggil chef. Sebenarnya ada kebanggaan sendiri sih, tapi juga ada ketakutan sendiri gitu. Jadi kayak kayak belum pantas deh dipanggil chef. Kayak berat gitu ya. Ada bukan yang berat gitu, tapi ya saya adalah seorang technical product. Technical. Gitu. Jadi technical itu gimana ya? Mengajarkan ya? Ya lebih kepada mungkin secara teknis ya. Kenapa sih roti itu bisa mengembang? Kenapa sih bulan itu bulat? Oh enggak ya. Kenapa sih ya tadi roti itu bisa mengembang? Kenapa bolu itu bisa mengkerut, bisa kempes? Terus bagaimana sih cara mengatasi betul, kayak problem solving. Nah gitu mungkin ke situ ya. Solving gitu ya. Cuma kalau teman-teman chef juga banyak ya, kita gabung juga di ICA, kita sering mensponsori ICA gitu kan. Jadi kita banyak ketemu sama chef-chef, kita banyak sharing juga. Betul. Kadang-kadang jadi kita bisa saling tukar ilmu gitu kan. Secara itu yang paling penting. Teknis, chefnya lebih kepada bagaimana sih memasak yang asik, enak dan lain-lain lah kayak gitu. Seperti itulah Mbak Sofi. Oh gitu. Jadi biar lebih akrab bisa panggil Mas Bangun gitu. Kalau chef Bangun aku semakin merasa tinggi hati nanti takutnya. Nanti dimarahin chef Arnold takutnya. Terus ada juga beberapa pertanyaan tuh gini. Di setiap video itu kok selalu menggunakan tepung terigu, itu ada mereknya namanya Sriboga. Yeah. Apakah di situ tuh di endorse atau memang gimana ya? Cocok atau gimana itu, Mas Bangun itu? Bingung ya? Tidak memungkiri bahwa sebenarnya kita itu bekerja di PT Sriboga Flour Mill gitu kan. Dan dapur yang kita gunakan itu adalah dapur Sriboga Customer Center. Tempat saya, Mbak Sophie, Mas Doni bekerja di sini. Nah, jadi saya minta maaf ya, kita bukan kayak ini jualan terus nih atau apa. Ya sekarang hal yang sangat wajar ketika kita bekerja di suatu tempat, kita juga pengen memperkenalkan produk yang kita punya. Betul. Makanya sebenarnya kita sharing di pembuatan produk, tapi kita membawa produk yang kita punya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang nonton, siapa tahu kan penasaran dan tertarik dengan produk Sriboga, apa salah dicoba? Karena memang resepnya sudah kita aplikasikan, real tepung yang kita gunakan itu dan hasilnya seperti itu. Dan mungkin ya tinggal disesuaikan saja. Kalau emang misalnya di daerahnya belum ada, tinggal proteinnya aja disesuaikan. Betul. Seperti apa. Tapi kalau pengen coba, banyak lah di sudah banyak sekarang ya, Mas Bangun ya. Kita online juga udah bisa gitu kan. E-commerce gitu banyak ya. E-commerce sudah banyak. Mungkin dicoba ya. Kayaknya lebih seru kalau dicoba. Seru banget dong, harus dicoba. Karena apa? Biar tahu, ternyata beneran halus, ternyata beneran empuk, kan. Itu penting itu gitu. Kan jadi kita memberikan sekalian kita memarketingkan produk Betul banget. Ada teknik ya di sini. Betul. Nah, terus kalau untuk resep-resepnya sendiri, itu kan sudah banyak banget nih resep yang di-share gitu kan. Sebenarnya resepnya itu dari trial sendiri atau ngambil dari mana atau bagaimana, atau bahkan yang di-share itu sesuai nggak sih gitu sama yang dibikin, apakah beneran jadi atau hanya gimana gitu loh Mas Bangun. Kadang kan banyak banget yang suka nggak percaya ya gitu kan. Di sini banyak yang bilang gitu. Palsu nih gitu. Padahal kita berusaha ya sebenarnya gitu kan ya. Kita niat aja seperti itu ya Mas Bangun ya. Iya, kalau di dunia digital ya mungkin betul. Banyak orang mikir kita kayak
cari sensasi nih, nanti bikinnya sekedar jadi resepnya pura-pura bohong dan lain-lain. Enggak, demi Allah enggak. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena resep yang kita gunakan adalah resep yang sering kita pakai. Betul. Dan masih kita pakai saat ini juga untuk mengajar di dapur Sri Boga Customer Center. Jadi real, kenapa kita masukin semua resepnya di dapur Gembil? Saya pengen berbagi ketika di pandemi ini orang nggak bisa datang ke SCC atau Sri Boga Customer Center Yogyakarta dan SCC lainnya. Betul. Kita bisa sharing ilmunya ada di YouTube gitu. Makanya YouTube kita kadang-kadang waktunya panjang. Sampai ada yang komen gini, Mas Bangun, gila ya kuota gua habis gitu. Nggak penting banget sih, sampai ada yang kata-kata kasar keluar lah. Oh, seperti itu. Banyak apa. Kalau sebenarnya saya bilang kalau mau nonton ya ditonton aja gitu. Betul. Tapi kalau nggak mau denger ocehan saya, di mute aja gitu kan. Tapi kalau emang pengen butuh pengetahuan yang mungkin saya juga nggak bilang pengetahuan saya banyak, enggak. Cuma saya pengen bilang monggo dilihat, kalau bermanfaat silakan. Kalau mungkin ada yang kurang-kurang, silakan di komen dengan cara yang baik, mungkin itu bisa memperbaiki dari apa yang kita ajarkan gitu. Oh, seperti banyak itu. juga sih yang komennya positif, lebih banyak daripada yang negatif ya sih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget itu. Lebih banyak, betul. mungkin kontennya langsung kita tutup aja gitu. Takut saya juga niat baik tapi malah jadi salah gitu. Ya mudah-mudahan sih kita ngasihnya sebenarnya itu real resep yang kita pakai, yang hari-hari kita pakai. Kalau nggak percaya bisa datang aja langsung ke Sri Boga Customer Center, gitu. Coba latihan bareng karena resepnya akan sama dengan apa yang kita share. Betul banget. Jadi tinggal gimana nanti, kok kenapa ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang gagal. Mungkin resepnya sama, pemegangan berbeda, tekniknya tiba-tiba ada yang keseleo sedikit, alatnya berbeda. Saya yakin juga semua ada penyesuaian. Makanya kalau nanti pengen mampir, ya silakan mampir ke Jakarta kayak gitu. Iya dong, gitu. Makanya kadang suka bingung ya seperti itu ya, Mas Bangun ya. Karena kalau namanya tips itu kan pasti harus detail ya. Dikhawatirkan kalau nggak detail itu malah nanti ada kesalahan atau apa, nah seperti itu. Kan lucu dong kalau video tiba-tiba dibuat 5 menit, tahu-tahu jadi kuenya bagus banget. Nah, gitu. Ya, aneh juga sih kok bisa sih proses seperti itu, padahal kan prosesnya panjang gitu. Kita juga sebenarnya udah membuat editan yang agak lumayan banyak yang dipotong, tapi kita nggak pengen membuang part-part yang lumayan penting gitu ya, kan? Tips and trick gitu. Mudah-mudahan itu bisa jadi kayak orang tuh kayak nonton demo kita di hotel, misalnya lagi demo nih. Ya kayak gitu, proses demo tuh ya kayak gitu. Betul banget, setuju banget saya. Mungkin, tapi ya balik lagi kepada itu netizen sekalian yang budiman gitu kan. Ya, karena memang itu penting banget gitu. Karena itu memang penting banget, bener nggak bohong itu. Karena kadang orang pasti pertanyaannya bulat-bulat di situ aja, Mas Bangun. Padahal yang mereka tanyakan kadang-kala sudah saya jelaskan, tapi karena di skip terus video saya. Nah, itu. Iya. Jadi gini, kalau mamanya nonton itu harus sabar, ditelatenin, nanti pasti bisa. Gitu. Oke. Nah, terus kan ini udah udah online tuh. Apakah yang di online kan itu seumpama nih ada yang nggak paham gitu kan? Kok saya bikin tapi tetap gagal terus gitu, sudah ngikutin step by step. Apakah saya bisa nih datang ke Dapur Gembil gitu, datang ke Dapur Gembil yang membahas atau kita nanti praktek langsung gitu dari resep yang dibuat gitu, gimana sebenernya, itu? Bener Mas Abi, tapi sebenarnya bukan datang ke Dapur Gembil, takutnya perusahaan. Iya. Dapurnya Sri Boga. Dapurnya Sri Boga, betul. Sri Boga Customer Center Yogyakarta ya, Yogyakarta. Kita ada di Yogyakarta ya, tapi Sri Boga itu punya 5 dapur di Jogja, Surabaya, Semarang, Bandung dan juga Jakarta. Nah kalau di Yogyakarta kebetulan di channel saya di Dapur Gembil kita ada di sini gitu. Bisa datang aja, tapi nanti harus lihat dulu nih schedule-nya ada nggak kita di sini. Tapi kalau mau mampir sekedar ngobrol, boleh silahkan mampir. Banget. Kita selalu ada di kantor, terutama Mbak Sophie sama Mas Bani. Nanti berjumpa dengan saya. Nanti ada Mas Fahri juga di depan. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Kalau saya mungkin kadang-kadang suka keluar kota, ada di luar. Nanti tinggal janjian aja kayak gimana gitu. Lokasi kita juga dekat kok, ada di Giwangan, nggak jauh dari terminal gitu. Oh gitu, ya emang aksesnya lebih mudah seperti itu ya, transportasi mudah gitu. Mampir, namanya Sri Boga Customer Center. Itu, jadi silahkan mampir, nanti berjumpa sama saya, Mas Bangun, Mas Bani, nanti kita happy bareng gitu. Dan juga bisa cek aja di IG-nya SCC Yogyakarta, @SCC Yogyakarta, untuk mengetahui schedule apa yang lagi ada di SCC Yogyakarta. Kayak gitu. Jadi dipantau gitu ya. Karena kita punya banyak banget sosial media ya yang bisa
pantau dari jadwalnya seperti itu. Tuh, mungkin kalau pandemi gini nggak ada jadwal untuk kelas, tapi lebih kepada online demo, tuh ya. Rebahan di rumah dapat ilmu, enak kan? Tuh bisa buat usaha lagi, wah Insya luar Allah. biasa. Tergantung sih, tergantung niat dan keinginannya. Oke. Terus sebenarnya nih dari tadi kan kita bahas menu, bahas apa ya, yang dibikin apa gitu. Kalau tujuan dari konten Dapur Gembil sendiri gitu, gimana itu? Bingung kan? Iya, karena dibuat karena Tujuannya, ketidaksengajaan iya. dan niatnya sebenarnya tulus baik sih, untuk mempermudah yang jauh biar lebih dekat gitu. Wah, Jadi luar kayak biasa. kita pengen ngajar banyak orang Betul. di sini tapi nggak bisa, terus akhirnya gimana cara menyampaikan sedikit pengetahuan kita untuk banyak orang, gimana sih cara untuk berbaginya. Nah itu makanya alhamdulillah itu kita temukan solusi, yaitu adalah membuat konten YouTube ini sendiri. Konten, betul. Dan saya malah bersyukur banget, ternyata per bulan ini ya, ini sudah masuk di 12.000 subscriber, itu nggak nyangka, dan kita menjalankan ini dalam waktu 7 bulan kurang lebih. Betul, betul. Alhamdulillah, terima kasih banyak dukungan dan supportnya buat sahabat Dapur Gembil sekalian. Mudah-mudahan ke depan bisa terus meningkat, karena semakin banyak yang tahu, kita jadi semakin banyak saudara lagi nih. Wah, gitu. itu yang luar biasa. Yang mudah-mudahan malah tidak hanya lihat di YouTube, tapi kita bisa ketemuan bareng, kita masak bareng gitu. Itu penting itu. Yang mungkin akan lebih seru lagi gitu. Mudah-mudahan sih, doain aja ke depan kita bisa kasih giveaway pelatihan gratis di Yogyakarta. Pengen banget rasanya gitu. Cuma mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Jadi kita bisa ketemu, makan bareng, ngobrol bareng, buat kue bareng. Gitu. Sharing bareng seperti itu ya, Mas Bangun ya. ya. Dapur Gembil itu sebenarnya lebih kepada pengen menjangkau banyaknya pertemanan di luar Yogyakarta atau di dalam Yogyakarta itu sendiri secara online, mungkin itu. Dan kalau bisa offline-nya juga, yuk kita ketemuan bareng gitu. Betul. Jadi kita bisa ngobrolnya lebih asik ya. Lebih asik Soalnya kalau lagi. cuman online itu kadang suka masih belum puas gitu. belum puas. Ada yang tanyanya apa, ngetiknya banyak, susah gitu kan. Jadi mending sharing secara langsung gitu ya. Tuh. Main ke Jogja nggak apa-apa, semoga pandemi lekas berlalu. Amin. Amin. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya tuh. Apa tuh? Apa sih project selanjutnya? Kan ini udah bikin video-video gitu. Apakah ada project yang lain gitu? Ini jadi podcast ceritanya. Kalau project yang dadakan lain, ya. oh iya. Project kita yang lain, jujur. Project yang lain. Aku masih gitu. punya impian tuh mau kasih kayak giveaway buat saudara-saudara kita mungkin yang lagi berwirausaha, tapi seperti itu. Misalnya gini, kemarin saya sempat mampir ke Boyolali sama Mas Bani itu. Lagi jalan-jalan, kita di trial di perusahaan roti, tapi pulang dari perusahaan roti itu kita ke masjid ngelihat ada ibu-ibu udah lumayan tua ya, terus beliau jualan sendirian tuh jam 4:30 ya, kita pas banget memang sholat asar kita telat karena jauh perjalanan itu pas hujan. Nemu masjid itu di pinggir jalan, 4:30 kita sholat asar, terus pas selesai sholat itu saya sama Mas Bani bilang sebelum sholat tuh, Ban, habis sholat kita beli juga, aku pengen makan. Penasaran gitu sepanjang jalan tuh jajan dulu Mbak. Oh gitu. Gue cari sempol apa cilok, pengen ngemil gitu. Iya. Nah, pas jilalah tiba-tiba ngeliat itu gitu, langsung kayak, Mas Bani, ayo kita beli gitu. Udah sholat, terus beli, habis beli ngobrol. Kok jam 4:30 Bu, mau jam 5 tuh cilok masih sepenuh. Oh gitu, masih Terus, penuh. Kenapa Bu? Nggak tahu, memang lagi kurang rame hari ini. Begitu. Pas saya makan ciloknya jujur kaget sih, kok keras banget Oh ciloknya, gitu. kan. Tapi mungkin kata dia, ini ukuran besar ini laku loh Mas gitu. Tapi melihat dari masih banyaknya sisanya, saya masih agak sedikit berpikir, kok kasihan ya Ban, ya udah kita beli agak banyakan aja deh, kita cobain. Sambil ngobrol. Saya tuh ingat-ingat dulu kayak kita pernah live IG bikin cilok yang kita pernah, kita zaman bulan puasa tuh aku bikin resep cilok. Pas awal-awal dulu ya. Cilok, pempek dan lain-lain kan. Nah, akhirnya saya bikin cilok sama sempol. Kita kasih resepnya langsung ke ibu itu, baru kasih resep sih, baru ngobrol-ngobrol kasih resep, Ibu. Saya minta maaf kalau takutnya saya kurang ajar, tapi mungkin resep yang ini bisa dicoba. Mas emang tukang masak? Oh enggak, saya cuma kerja di perusahaan tepung terigu, bantu-bantu jualan tepung Bu. Mungkin saya sedikit tahu aja. Jadi saya nggak bilang memang saya senang masak, enggak. Tapi beliau begitu nerimanya dan beliau senang banget pas dikasih resep itu gitu. Nyeselnya pada saat itu saya sama Mas Bani nggak kepikiran buat ngambil gambar momen tersebut gitu. Tapi dari situ saya kepikiran buat gimana caranya
Dapur Gembil itu bisa berbagi ilmu lewat jalan-jalan. Karena setiap kali kita ke lapangan kan kita pasti menemukan orang-orang yang mungkin kondisinya ini harus butuh bantuan. Karena dia juga masih beberapa ngambil barangnya Mbak. Jadi dia masih ngambil dari orang lain dan harganya masih lebih tinggi. Oh betul. Akhirnya harganya dan keuntungannya kan jadi lebih sedikit. Sebenarnya saya juga nggak mau mematikan usaha yang lain juga enggak. Tapi saya pengen karena nih ibu ini kelihatannya di masjid itu senang di situ posisi dan memang mungkin dia berharap banyak yang beli ya, mudah-mudahan kita kalau dengan memperbaiki kualitas produknya, betul, mudah-mudahan lebih laku lagi dan lebih ramai lagi. Tujuan saya sama Mas Bani dan teman-teman sih pasti ada di sampai apa ya, istilahnya gini, sampai seberapa manfaat sih kita hidup gitu kan. Jadi ketika kita hidup itu kalau bisa walaupun sedikit mungkin secara materi kita belum bisa bantu banyak, tapi kita secara yang kita punya itu saat ini apa sih yang kita bantu dari situ. Untuk berbagi seperti itu ya Mas Bangun ya, berniat seperti itu. Syukur-syukur kita bisa nambahin tambahan buat modal usaha kecilnya untuk berkembang, mudah-mudahan sih doain aja. Alhamdulillah AdSense kita juga baru masuk walaupun tidak besar dan mungkin 5 bulan dapat 2 juta ya jauh banget ya dari kata besar, tapi dari 2 juta itu sendiri insya Allah akan kita bagi untuk beberapa pedagang yang akan kita bagi-bagikan dalam bentuk amplop, uang modal kecil, nanti ada giveaway dari Sri Boga juga untuk tepung terigu bisa digunakan untuk usahanya, apron dan lain-lain. Kita lagi coba cari sponsornya, mudah-mudahan ya semua bisa ikut andil dan kita mudah-mudahan bisa amanah untuk jalan ini semua. Betul. Bismillah, mudah-mudahan proyek ini bisa berjalan dan mudah-mudahan kita semua bisa saling tersenyum melihat orang-orang yang kita datangi itu berharap bisa memperbaiki usahanya menjadi baik. Karena kalau makanannya enak, sehat dan bergizi, mungkin saya rasa selain dagangannya berkah juga orang yang menikmatinya akan senang balik lagi. Betul banget. Mungkin itu sih pengennya saya. Jadi sedih saya sebenarnya. Jadi ya, mudah-mudahan sih itu mimpi saya sih ke depan tidak hanya sebatas cuma kayak bagi-bagi resep di YouTube, tapi bisa bermanfaat. Karena saya takut mereka tidak bisa nonton itu, gitu. Jadi mereka rata-rata nggak punya handphone, yang punya adalah cucunya atau anaknya. Mereka tidak mengerti tentang teknologi tersebut. Tapi video resepnya pun akan kita share duluan. Jadi nanti mereka ketika baru dapat resepnya mereka bingung. Pengennya saya tuh ngajak mereka ke dapur kita, free belajar sama kita gratis di sini. Tapi karena pandemi kan belum bisa, mungkin kita akan belajar di rumahnya mereka kalau mereka mengizinkan. Oh iya, nanti kalau mereka mengizinkan, kita akan demo di sana Mas Bani ya. Jadi door to door demo, baking demo. Kita akan demo di rumahnya kalau mereka mengizinkan. Tapi kalau tidak ya kita bagi resep aja, sama kita bawain icip-icip yang sudah kita buat dari resep tersebut. Jadi biar mereka merasakan bedanya apa sih, atau layak nggak sih produk ini saya jual. Mungkin itu sih. Mungkin ya Mbak Sofia, doain aja mudah-mudahan. Semoga saya, lancar. Mbak Sofi, Mas Bani, ada Mas Faris juga baru nih di SCC. Mudah-mudahan kita bisa garap bareng untuk proyek amal ini. Gitu. Betul, setuju banget. Nah, ya ini dialah bincang-bincang kita. Iya, dari banyak yang masukan netizen ya, serem-serem. Itu banyak banget. Kita ambil sedikit aja. Kita ambil intinya dulu untuk sementara. Nanti kalau untuk pertanyaan yang seterusnya bisa kita bahas di lain hari, gitu kan? Atau di lain waktu seperti itu. Jadi kita minta dukungannya, semoga channel ini bisa semakin bermanfaat. Amin. Untuk segalanya lah pokoknya man. Semuanya kalangan gitu ya. Insya Allah. Doain aja mudah-mudahan semua sehat ya. Betul, dan pandemi segera berlalu biar kita bisa lebih maksimal untuk berbagi ilmu. Gitu ya. Gitu. Oke, sampai sini aja ya Mas Bangun ya. Siap Mas Sofi. Lanjut lain kali. Saya Sofi. Saya Bangun Gembil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dapur Gembil. Kalau mau. Bye-bye. Gitu. Pamit ya. Enggak Mas Sofi. Bisa gitu aja.